members, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian tetap sehat ya. Dan jaga selalu kesehatan kalian. Oke guys, sebelum kita mulai ibadah ini, aku minta kalian untuk siapkan note dan matikan notifikasi HP kalian. Oke, sebelum ibadah marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan, dan kami ada di sini berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah kami yang akan beribadah Tuhan. Tuhan berkatilah agar kami memiliki semangat dan sukacita yang melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh,
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Bersyukur Tuhan buat saat ini kami boleh kembali berjumpa di dalam Youth Frenzy Online Service kami. Kami tahu Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kembali kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Walaupun saat ini kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa Allah itu bekerja dalam setiap firman yang akan kami pelajari pada saat ini ya Bapa. Urapan Tuhan yang mengurapi buat hamba yang menyampaikan firman ini, dan juga buat setiap Frenzy member yang mengikuti dan mendengarkan firman ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa di firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Firman Tuhan berkuasa memulihkan kami, memberi kekuatan buat kami, membangkitkan iman percaya kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Frenzy members. Gimana nih kabar kalian? Gak terasa saat ini kita sudah berada di minggu terakhir di penghujung bulan Januari tahun 2021. Mungkin ada di antara kita yang memasuki tahun ini dengan rasa was-was, dengan rasa cemas. Tapi saya berharap setiap kita, para Frenzy members, kita boleh memasuki tahun ini dengan tetap penuh semangat, tetap optimis. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita pasti akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Seperti pesan Tuhan yang disampaikan melalui gembala kita yang menjadi tema gereja kita di tahun 2021 ini, New Hope. Selalu ada harapan baru di dalam Tuhan. Dan beberapa minggu di bulan Januari ini kita sudah belajar tentang with God anything is possible. Bersama dengan Tuhan segala sesuatunya mungkin. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan juga ingat ada firman Tuhan yang berkata bahwa segala sesuatu itu mungkin bagi siapa? Ya, yaitu bagi mereka yang percaya. So, pastikan saat ini bahwa setiap kita adalah bagian dari orang-orang yang percaya itu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kita akan baca sama-sama dari kitab Yehezkiel. Ya, saya akan tunggu, mari teman-teman bisa siapkan Alkitab kalian masing-masing. Kita ikut sama-sama dalam pembacaan firman Tuhan ini. Yehezkiel 37 ayat yang ke-1 sampai ke-14 kita akan sama-sama baca. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali.
dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari kisah ini kita lihat kembali bahwa nothing impossible bersama dengan Tuhan. Tulang-tulang yang kering ya, nubuatan, penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel, biar dia melihat tulang-tulang yang kering itu pun bisa dihidupkan kembali, dibangkitkan, bahkan menjadi barisan tentara Allah yang luar biasa. Saat ini bagaimana keadaan kita? Mungkin di antara teman-teman karena pandemi yang belum kunjung berakhir ini, ada yang merasa hidup kita ini seperti tulang-tulang kering dalam kisah Yeskiel ini. Mungkin banyak dari antara kita yang rasanya sudah nggak punya gairah lagi. Kita merasa jenuh ya, mungkin sekolah pun harus online, segala aktivitas dibatasi. Kita rasanya, aduh percuma ya, aku rasanya percuma mau buat mimpi, mau buat target di tahun ini apa ya, mungkin ya kita sudah nggak punya gairah lagi untuk kita hidup. Mungkin juga ada sebagian dari teman-teman juga yang merasa terpuruk karena orang tua kita mungkin mengalami goncangan dalam perekonomian, goncangan dalam pekerjaan, mungkin mengalami penurunan, bahkan ada yang harus kehilangan pekerjaan, rasanya hopeless, sudah nggak ada harapan lagi. Ya mungkin juga sebagian kita mengalami masalah dalam kesehatan kita mengalami masalah dalam kondisi ini, kita harus sakit. Ya, kita rasanya aduh hidupku ini nggak ada gunanya gitu ya. Belum lagi juga di antara kita mungkin banyak juga kita yang saat-saat ini mengalami kekeringan secara rohani kita. Karena kita tidak pernah lagi beribadah dengan benar, kita tidak pernah lagi punya waktu-waktu untuk kita erat bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dengan pembacaan juga firman Tuhan kita? Apakah selama ini juga kita ngalamin kekeringan secara rohani kita? Dalam kondisi seperti ini, seperti tadi yang dikatakan dalam kisah Yeskiel ini, nggak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Saat ini kita belum meninggalkan bulan Januari ini, belum ada yang terlambat. Ayo kita semua mau bangkit bahwa tulang-tulang kering pun Tuhan bisa hidupkan kembali menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan melalui kisah Yeskiel ini kita tahu bahwa tulang-tulang kering itu bisa hidup kembali, mendapatkan dibangkitkan menjadi barisan tentara yang luar biasa melalui apa? Melalui perkataan yang dikatakan oleh Yeskiel kepada tulang-tulang kering ini. So, setiap kita kalau kita rindu di tahun 2021 ini, kita bangkit di dalam harapan yang baru, kita meraih segala yang terbaik dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah perhatikan setiap perkataan kita, karena di dalam perkataan kita itu mengandung suatu kuasa yang luar biasa. Perkataan seperti apa yang mesti kita miliki? Perkataan seperti apa yang harus kita pegang terus dalam kita melangkah, kita berjuang di tahun 2021 ini? Yang pertama, kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7,
Kita akan baca sama-sama ya. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi yang pertama, perkataan yang selalu harus kita miliki yaitu perkatakan di dalam doa dan permohonan kita dengan selalu mengucap syukur ya. Doa dan permohonan ya, kalau kita lihat di ayat ini ada tanda komanya. Jadi berarti bukan doa kita bukan hanya sekedar berisi bahwa kita doa itu cuma isinya permohonan kepada Tuhan, tapi doa itu di mana saja kita ini membangun komunikasi kita, membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka otomatis kita juga akan dibuat mengerti apa sih yang jadi isi hatinya Tuhan, apa sih yang menjadi kehendaknya Tuhan melalui hidup kita. Tuhan akan memberi hikmat buat kita, Tuhan memberi jawaban atas apa yang kita doakan dan harapkan. Dan juga jangan lupa selalu mengucap syukur. Jangan hanya ada keluhan-keluhan yang dari mulut kita, tapi perkatakan itu doa kita, perkatakan permohonan kita, perkatakan ucapan syukur kita senantiasa. Dan dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita, yang membuka jalan buat kita. Kita bisa tenang berpikir, kita dengan tenang memikirkan langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan bersama dengan damai sejahtera dengan Tuhan. Dan yang kedua kita akan baca di dalam Mazmur 119 mulai ayat yang ke-97 sampai 105. "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dan kita sambung satu ayat lagi di dalam Ulangan 30 ayat 14. Ulangan 30 ayat 14 berkata, "Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan." Ya, puji Tuhan. Yang kedua yaitu kita harus belajar untuk selalu perkatakan firman Tuhan. Tadi seperti kita baca di dalam Mazmur ini bahwa firman Tuhan itu yang menjadi pelita buat kaki kita, menjadi terang bagi jalan kita, mengajar kita banyak hal, mengajar kita untuk kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Dan dikatakan bahwa firman itu harus ada di dalam mulut kita dan dalam hati kita. Ya, tulang kering menunjuk pada kehidupan yang mati, bukan secara fisik tapi juga melainkan mati mungkin secara rohani, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa pengharapan, nggak mampu lagi melihat masa depan. Menghadapi situasi seperti ini, kuasa perkataan firman Tuhan yang kita perlukan. Jangan mengeluh, tapi perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menghidupkan kita. Dan firman Tuhan itu bukan cuma berguna buat kita sendiri, dan juga bisa berguna buat orang lain juga. Ya, dan tapi teman-teman semua, untuk kita bisa perkatakan firman, pasti gimana supaya kita bisa selalu punya perkataan firman itu di dalam mulut kita? Sebelumnya tentunya hidup kita ini harus penuh dengan firman Tuhan. Karena itu, ayo cek lagi setiap kita masing-masing dalam kondisi-kondisi sekarang ini. Apakah kita masih punya semangat yang berkobar-kobar untuk kita selalu mau belajar dari firman Tuhan. Kita baca firman, kita renungkan firman. Saat ini mungkin banyak juga aplikasi online yang bisa bantu kita untuk kita mau punya komitmen untuk kita punya bacaan Alkitab setiap hari, untuk kita renungkan firman ya. Contohnya seperti aplikasi Suka Membaca Alkitab. Di situ buat teman-teman yang mungkin belum bisa baca terlalu panjang, bisa mau pilih baca dulu Perjanjian Lama, baca Perjanjian Baru, atau baca dari kitab Mazmur, kitab Amsal. Ada juga renungan juga yang membantu kita untuk memahami ayat-ayat firman ini.
mulai kerjakan, mulai lakukan, penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Saat kita baca, bukan kita cuma baca sekedarnya, tapi mulai catat ayat-ayat yang jadi rema buat kita, ayat-ayat yang penting buat kita. Kita catat itu karena kenapa penting banget buat kita ini untuk selalu penuh dengan firman Tuhan, supaya kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu sudah paket komplit gitu ya. Apapun itu yang namanya kata-kata kebenaran, kata-kata kekuatan, kata-kata positif, kata-kata yang membangkitkan iman, itu semuanya full lengkap adanya adalah di dalam firman Tuhan. Jadi saat mungkin kita menghadapi masalah, saat kita galau, saat kita khawatir, saat kita merasa tidak ada jalan, saat kita ingat firman Tuhan dan kita perkatakan firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat kita. Mungkin saat kita merasa aduh rasanya sudah tidak ada jalan, ini jalan buntu, kita ingat firman Tuhan di Yesaya yang mengatakan bahwa Tuhan itu sanggup untuk membuat jalan di padang gurun dan bahkan membuat sungai-sungai di padang belantara. Segala sesuatu yang nggak mungkin, bahwa kita punya Allah yang maha kuasa yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa buat kita. Mungkin saat kita takut, kita ingat firman Tuhan yang berkata bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih Tuhan yang sempurna itu yang sudah menyiapkan segala ketakutan kita. So, jangan pernah bosan-bosan belajar firman Tuhan, penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, supaya perkataan firman Tuhan itu yang selalu keluar dari hidup kita, dan kita boleh melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan buat kita. Dan yang ketiga, kita baca di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi yang ketiga yang kita belajar, perkataan apa yang perlu kita miliki supaya kita boleh bersama dengan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di tahun 2021 ini, selalu juga miliki perkataan puji-pujian itu di dalam mulut kita. Ya, mungkin saat-saat ini masihkah teman-teman semua masih suka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan melalui mulut kita? Apa yang ada di hidup kita, apa yang saat ini memenuhi hidup kita? Bahkan kalau mungkin di keadaan semua serba online seperti ini ya, saat kalian ikut ibadah online, masih ikut nggak memuji Tuhan? Atau kalian cuma sekedar nonton seperti kita nonton infotainment atau nonton film di YouTube ya? Akan beda banget gitu maknanya ya. Saat kalian ikuti online service, ikutilah sebagaimana kalau kalian ikut ibadah onsite di gereja. Kita memuji Tuhan, kita pakai mulut kita memuji-muji Tuhan. Saat kita berdoa, kita benar-benar berdoa, kita merenung, saat firman Tuhan disampaikan, kita benar-benar mengikuti setiap pemberitaan firman Tuhan itu tanpa disibukkan oleh hal-hal yang lain, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Dan juga setiap hari dalam hidup kita, naikkan puji-pujian itu kepada Tuhan, karena juga dalam setiap perkataan pujian itu juga yang menjadi kekuatan buat kita. Ada mujizat di dalam setiap perkataan pujian yang kita naikkan ya. Ini ada satu kesaksian dari hidup saya sendiri, di mana anak saya yang kecil Jason itu waktu SD pernah ngalami divonis usus buntu gitu ya, perutnya sakit banget, pokoknya gejalanya seperti orang sakit usus buntu. Kita sudah bawa ke rumah sakit, dokter di UGD, saat periksa, waduh ini usus buntu. Dan waktu itu direkomendasi juga ke dokter anak, disuruh ronsen, dilihat hasilnya, dokter anak ini pun juga mengatakan usus buntu gitu ya. Usus buntu artinya harus dioperasi. Tapi anak saya ini ketakutan, dia sudah bilang, "Ma, enggak mau, aku enggak mau operasi." Ya, saya cuma bilang, ya sudah Jason berdoa. Kalau memang itu berdoa, minta mujizat dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Ya, Tuhan kasih hikmat saat itu, kok saya ini juga belum, karena juga anak seperti ini jadi agak ragu-ragu juga. Akhirnya saya bilang, saya minta waktu itu dokter anak yang biasa megang anak saya, karena pada saat saya datang ke rumah sakit itu dokternya sedang nggak praktek, jadi waktu itu yang lihat dokter anak yang lain. Saya bilang, sudah saya tunggu aja dokternya itu.
sebenarnya di dalam hati khawatir juga ya, kalau benar-benar usus buntu itu kan harus segera ditindak, karena juga bisa berakibat yang nanti akan menyebabkan hal yang nggak baik gitu. Tapi waktu itu Tuhan kasih kekuatan, saya tunggu untuk dokter anaknya besok Bu datangnya, ya sudah enggak apa-apa besok gitu ya. Sambil saya berkata buat sama anak saya, sudah doa aja. Dan waktu itu Tuhan ingatkan saya satu pujian yang menjadi kekuatan buat saya, dan itu terus yang saya pujikan, sebuah lagu yang berkata, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku, dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Pujian itu terus yang saya pujikan, pujian itu yang terus saya pujikan. Dan singkat cerita, besoknya saat dokter itu berkunjung, dia lihat hasil fotonya, foto ronsen itu, dia bilang, ya ini sih kelihatannya juga usus buntu, tapi kok memang fotonya ini bagian usus buntunya tidak terlalu jelas. Dokter itu bilang, gini deh, saya coba dulu ya, ini saya juga curiga mungkin ada yang lainnya, saya coba dulu sama dia. Dokter itu coba dikasih semacam kayak obat urus-urus gitu ya, semacam obat urus-urus, coba dulu pakai obat ini, kalau setelah minum obat ini bisa buang kotoran banyak dan setelah itu tidak sakit lagi, ya berarti mungkin bukan dari usus buntunya. Ya kita cuma bisa berdoa, berharap sama Tuhan. Dan ada solusi lain yang diberikan melalui dokter ini, walaupun sudah 2 dokter menyatakan ini usus buntu harus operasi. Dan puji Tuhan setelah proses itu dijalani, dan puji Tuhan anak saya Jason boleh berangsur-angsur sudah hilang sakitnya dan sembuh tanpa operasi. Dan saya percaya itu ada kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Nggak tahu apa yang terjadi, mungkin awalnya seperti apa, tapi saya percaya saat itu kalau boleh akhirnya sembuh tanpa melalui operasi itu karena mujizat Tuhan, dan juga melalui kuasa puji-pujian yang luar biasa, mujizat Tuhan dinyatakan. Ya teman-teman semua, ayo semangat kita memasuki tahun 2021 ini. Saya akan tutup dengan satu ayat di 1 Timotius 4 ayat 10 yang berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saat kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, saat kita mau berjuang dan berjerih lelah, yakin di tahun 2021 ini semua fancy member tidak ada lagi yang akan jadi tulang-tulang kering, tapi semuanya bangkit menjadi barisan tentara Allah yang luar biasa. Lakukan bagian kita, perhatikan perkataan kita. Kalau kita mau meraih hal-hal yang luar biasa itu, perkatakan selalu doa, permohonan kita, dan juga ucapan syukur itu yang selalu keluar dari perkataan kita. Dan juga terus perkatakan firman Tuhan yang membangkitkan iman kita, firman Tuhan yang menjadi jawaban buat banyak orang. Dan yang ketiga juga perkatakan puji-pujian itu dalam setiap kehidupan kita. Dan percaya kita dalam tahun ini kita akan mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadi belum terlambat buat teman-teman semua. Kalau mungkin ada di antara kalian yang memasuki tahun ini dengan penuh keraguan, sampai sudahlah percuma aku enggak buat resolusi apa-apa di tahun ini. Enggak ada kata terlambat. Setelah online service ini, ayo mulai. Segera buat resolusi kalian. Tuliskan apa yang menjadi mimpi harapan kalian. Tuliskan langkah-langkah apa yang akan kalian kerjakan untuk mencapai hal-hal luar biasa di tahun ini. Dan percaya, with God, anything is possible and nothing impossible for who believe. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman Allah itu firman yang hidup. Saat kami mendengar firman saat ini Tuhan, percaya Tuhan, biar jadikan setiap kami anak-anak-Mu ini, kami hamba-hamba-Mu ini, kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kami memperhatikan perkataan kami Tuhan di tahun memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Dan kami percaya, saat kami percaya bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami mau melangkah di dalam iman percaya kami ini. Kami mau terus perkatakan apa yang menjadi doa permohonan kami. Kami terus perkatakan ucapan syukur kami. Kami terus perkatakan firman Tuhan. Dan kami terus perkatakan puji-pujian kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang luar biasa itu akan terjadi dalam hidup setiap kami. Setiap friendship members menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Membawa terang Tuhan, membawa garam di dimanapun mereka Tuhan tempatkan mereka berada Tuhan.
Terima kasih penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai setiap kami dalam apapun yang kami kerjakan. Mungkin dari kami yang masih bersekolah, kami yang sudah mulai bekerja, Tuhan yang memberkati luar biasa. Tuhan juga yang melindungi kami, memberi kesehatan buat kami, memberi penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh dengan penuh semangat kami melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke guys, aku juga mau ngingetin ke kalian kalau misalnya hari Senin atau hari Selasa jam 7 malam ada FC online dan kalian jangan sampai lupa ya. Oke, aku juga mau ngingetin ke kalian kalau kalian masih belum nge-follow Instagramnya Youth Frenzy, silakan follow Instagramnya di @youthfrenzy dan kalian wajib banget subscribe channel Youth Frenzy. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.